Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba sedikit berbagi kepada kalian tentang sebuah trafo UPS, yang mana ini adalah sebuah request dari teman kita yang menyatakan bahwa trafo UPS-nya sama dengan trafo saya. Kemudian beliau ingin menaikkan tegangan katanya dari 7 volt menjadi 12 volt. Kita bisa lihat spek dari trafo ini adalah trafo bekas UPS ya, dan penampakannya seperti ini. Beliau mengatakan bahwa trafonya sama persis dengan trafo saya dan beliau ingin mendapatkan tegangan 7 sampai 12 volt. Begini komentar beliau, "Bang, saya ada trafo sama persis. Pengen rubah volt dari 7 volt ke 12 untuk inverter 12 agar tidak cepat panas, mohon tutorialnya." Oke, langsung kita lihat saja trafonya ya. Ini adalah input untuk AC 220 volt dan ini pernah kita bahas ya. Dan ini adalah bagian blok sekundernya, lilitan sekunder, bagian output untuk AC-nya. Dan trafo ini adalah CT. Kemudian saya harus menyolder untuk tegangan input AC 220 volt. Ini di bagian blok primernya ya. Ini pernah saya buat konten juga di video saya yang lain membahas tentang bagaimana menentukan alur input dan output pada trafo UPS. Bagi yang belum pernah melihat video saya, boleh dicari di playlist video saya tentang trafo UPS ini. Oke, beginilah penampakannya ya. Kasih konektor, kasih pelindung kabel agar kita aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekarang kita coba colokkan ke AC dan kita akan coba ukur output AC dari trafo ini. Output AC dari blok sekundernya. Sekarang coba saya colokkan dari kabel hitam ke tap center. Tap centernya itu ada di kabel merah ya. Ada di 6,7 volt AC. Kemudian kalau dari kabel biru ke putih itu terdapat AC-nya ada 14 volt AC. Demikian ya kawan. Dan sebelahnya juga sama ya. Kalau dari tap center ke kabel warna putih itu terdapat 6,7 volt AC. Sekarang akan coba kita kasih dioda saja. Saya di sini menggunakan dioda brick ya. Ini dioda brick kalau tidak salah sekitar 10 amperan. Cuman ya karena dioda ini sudah lama jadi tulisannya pun agak sudah pudar dan hilang. Oke, kita solder saja terlebih dahulu untuk input AC-nya. Kemudian untuk kabel yang satunya belum saya solder ya, nanti kita akan pakai sentuhkan saja kita untuk melihat tegangan outputnya. Oke, yang kabel oranye itu adalah kabel yang bersumber dari tap center. Ini hasilnya 5,7 volt DC. Kemudian kalau untuk dari yang kabel biru itu mendapatkan tegangan sebesar 11,99, hampir 12 volt ya. Ini harusnya 12 volt yang didapatkan kalau dari kabel biru dan kabel warna putih. Jika ini kita lakukan dikasih elko, maka tegangannya akan menaik lagi. Oke, ini kalau kita anukan 12 volt. Demikian ya. Ini multinya yang agak sedikit sangsut mungkin ya, tapi tidaklah sesangsut yang kita bayangkan. Oke, begini ya. Langsung kita solder saja, kita fokus kepada 12 volt saja. Oke, demikian telah kita dapatkan tegangan sebesar 12 volt dari kabel warna biru dan warna putih. Artinya kita tidak menggunakan tap center. Gulungan yang nolnya itu tidak kita gunakan, gulungan tengah-tengah tap center itu. Jadi gulungan warna biru dan putih itu akan mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt jika kita kasih dioda. Oke, demikian kawan. Sekarang akan coba kita tes menggunakan mencharger aki. Oke, di sini aki yang saya gunakan adalah aki basah. Kalau kita lihat tegangannya berada di 12 volt. Terus setelah itu akan saya coba colokkan menggunakan trafo UPS ini.
Kebetulan saya tidak mempunyai inverter ya, inverter 12 volt. Itu kalau ada sebenarnya sih lebih asik lagi. Sekarang coba kita charger aki ini menggunakan trafo UPS dengan 12 volt. Ya, apakah dia mengisi? Oke, kalian perhatikan saja. Langsung membuih. Ini mengapa? Karena 12 voltnya ampernya mungkin besar ya. Saya cari datasetnya di internet ataupun di internet sana di luar di Google untuk trafo ini tidak ada. Apakah trafo ini 3 ampere ataupun 5 ampere? Silakan yang punya pengalaman tentang trafo UPS ini, silakanlah berkomentar dan berbagi kepada kita. Oke, kalian lihat bergelembung ria aki ini. Insya Allah kalau lama kita charger aki ini, elemennya akan putus ya. Mengapa? Karena arus yang masuk ke aki ini terlalu besar. 5 ampere atau 3 amperan. Nah, sepertinya sih, saya menduga ini 5 ampere. Oke, untuk panas yang dihasilkan dari trafo ini, kita bisa lihat bahwa kawat untuk sekundernya itu begitu besar. Ini kawat biasanya kawat untuk 10 ampere. Tapi ini trafo casing besinya ini adalah besi 5 ampere. Kita bisa lihat juga untuk kawat primernya itu juga besar. Ini mungkin desain untuk trafo UPS sehingga ia bisa menghasilkan panas yang sedikit berlebihan. Ya. Solusinya untuk sementara hanya kita kasih kipas saja. Sepertinya sebegitulah Bang ya. Saya juga kurang mengerti dengan trafo ini karena saya merasakan hal yang sama juga karena trafo ini memang panas. Jangankan di waktu diberi beban, waktu standby saja dia menghasilkan panas, sedikit panas ya, tapi tidak overhead. Apalagi kalau diberi beban ketika mencharger ataupun kita kasih pompa DC. Ini rencananya akan saya bikin pompa untuk mencuci motor karena dia kebetulan 12 volt ya. Ya. Inilah trafo bekas UPS yang bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan inverter mungkin ya. Karena saya tidak mempunyai inverter. Yang jelas ini bekas trafo UPS bisa kita gunakan untuk mencharger aki. Tapi ingat, jangan charger akimu sampai terlalu lama. Karena akan merontokkan sel-sel yang ada di dalam aki. Kalian lihat, sebentar saja saya colokkan. Gelembung dan buihnya begitu banyak ya. Ini menandakan bahwa arus yang masuk ke dalam begitu besar. Lihat pedoman untuk mencharger aki. Untuk arus yang berlebihan, untuk panas yang berlebihan, untuk sementara solusinya hanyalah diberi kipas ya Bang. Karena saya juga tidak mengetahui mengapa trafo UPS ini mengalami panas yang begitu, bukan juga mengerikan ya. Beda dari trafo-trafo yang lainnya. Kemudian untuk mendapatkan tegangan 12 volt, Abang harus menggunakan kabel warna biru dan warna putih. Jadi step senternya itu ditinggalkan saja. Jadi tegangan output DC-nya sudah 12 volt. Apalagi kalau Abang kasih elko, maka tegangannya akan menaik. Tapi elko-nya jangan terlalu besar. Itu 13-15 volt juga sudah cukup. Nanti kalau dikasih beban inverter maka dia akan drop kembali mungkin di 12 volt. Hal ini harus dilakukan pengujian kembali. Demikian kawanku, uji coba dan eksperimen kita tentang sebuah trafo UPS. Semoga konten ini bermanfaat. Jika merasa konten ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian yang mempunyai trafo UPS bekas. Bisa kita manfaatkan kembali. Demikian ya sahabatku. Salam sehat untuk kalian, saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.